baca nih. Bicara soal pendidikan, kita meneladani seorang telah berjasa dalam bidang pendidikan. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Ini ya Petruk apa? Yang wayang-wayang itu ya? Perwayangan. Punakawan namanya. Aduh. Langsung direvisi loh. Salah lagi. Oke, Detikers, di depan kita ini kita tadi udah direvisi nih. Kita tadi nebak-tebakan nih tokoh perwayangan dan di depan kita ini sudah hadir Miss Endah Priyati. Welcome. Ulang Detikers. Selamat datang Miss Endah. Selamat datang. Berjumpa Senang dengan host dari Detik Sore. Enggak cuma Nggak cuma hore-hore. Kita coba ya tagline-nya bareng-bareng ya. Apa nih? Kita bilang Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Sembari melihat ke kamera. Oke, udah ready Miss Endah? Siap? Detik Sore. Tidak hanya hore. Enggak cuma hore-hore. Detik Sore nggak Nggak cuma hore-hore. Ini Miss Endah ini adalah seorang inspiratif, Lin. Karena mendidiknya dengan komik. Ini yang lu pegang. Ini komiknya ini bagus banget. Ini yang gambar siapa sih ilustrasinya? Yang gambar murid. Oh, Saya murid. membimbing, memandu. Oh. Di sekolah mana? Miss Director Endah? dari belakang aja. Di sekolah mana Miss Endah? Di SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Suaranya sama Dokter Negeri Bekasi. Miss, ini juga ada gambar-gambarnya di sebelah Miss Endah, bisa dilihatin juga nih sedikit. Ini tergantung tema ya. Dalam pembelajaran sejarah yang deep learning ini yang disarankan oleh Pak Menteri Pendidikan, saya sebagai guru sejarah punya inisiatif dari diri saya sendiri untuk menggali pembelajaran itu supaya lebih menyenangkan dengan media komik yang mengutamakan visualisasi dan cerita. Wow. Karena basis kita kan literasi yang kuat itu bagaimana? Bagaimana hasil bacaan dari teks itu menjadi bermakna. Dari kebermaknaan teks yang digali oleh siswa itu harus dibuat karya, produknya apa. Di kurikulum itu saya punya inisiatif sendiri menggalinya dengan visualisasi dan kisah-kisah sejarah dengan diksi yang ditemukan oleh anak sendiri. Diksi yang ditemukan oleh anak sendiri, dan itu tidak mudah ya. Bagaimana menginternalisasi teks bacaan nih yang bahasanya kaku banget. Namanya aja sejarah ya. Iya kaku. Terus kita harus menyelami masa lalu yang tokohnya sudah tidak hidup lagi kan. Iya. Nah berarti kan tugas saya nih menghidupkan tokoh itu gitu. Menghadirkan dalam ruang-ruang baca, ruang kelas, ruang berpikir loh. Ruang baca, ruang kelas, terus ruang berpikir, kemudian dipresentasikan kepada halayak. Iya. Menarik. Iya. Nah Miss Endah sendiri nih, mau nanya nih. Awal mulanya nih bisa kepikiran mau bikin komik, apa karena waktu kecil suka baca komik? Dari kecil memang saya sudah jualan komik. Oh, jualan komik. Jualan komik. Karena apa ya, senang aja sama komik-komik. Nih tadi ya, gak sih yang- komiknya dia tuh ambigu nih. Komiknya dia diminum. Bukan, itu mah obat. Terus Nanti iklan. tadi iklan. Komik zaman dulu itu kan komik yang Tatang S, tau gak sih? Yang waktu zaman SD. Iya. Apa? Tatang S. S. Oh. Dari zaman dulu. Itu terkenal banget. Belum ada gadget. Oh, iya. Buku bacaan saya komik Tatang S dan majalah Bobo. Oh, Teman kita juga bermain nonton dan dan belajar. Aku juga sempet itu sih baca tabloid Bobo juga sih zaman Iya, dulu. iya. Tapi kayaknya zaman dulu sempat ada majalah. Tapi zaman dulu juga kayaknya ada komik yang mengulas temanya sejarah deh zaman dulu. Ada sih waktu aku kecil kayak misalkan penemu apa gitu kan, dibikin jadi komik zaman dulu. Tapi zaman saya belum ada itu udah terlalu modern. Berarti belum Aduh, ada. artinya nih. Saya Oke. jadul banget. Zaman saya itu. Ya saya cuma itu. Ya karena perpustakaan saya terbatas. Untuk ke Gramedia aja itu nabung dulu. Iya, harus nabung. Kalau sekarang komiknya bagus-bagus ya, ada Komik Wai. Komik idola saya tuh. Komik Wai itu kan? Tahu nggak? Komiknya Kita ketahuan baca komiknya Doraemon. Iya, gue baru mau bilang gitu. kita Doraemon. Komik Wai itu memang mahal sih harganya. Tapi saya suka banget dia mengulas sains itu dengan sangat analitis gitu. Bagaimana belajar sains yang bahasanya rumit di buku-buku
paket, buku cetak gitu. Itu yang disajikan di perpus dari pemerintah kan buku-bukunya teks ya. Iya. Buku teks pakem gitu. Nah kalau dikomikin gitu ya, itu menarik gitu. Apalagi kalau seperti saya yang anaknya visual banget. Saya tuh kalau ini menarik. Harus visual. Gimana? Lo visual atau? Iya. Lebih kalau gue lebih gampang nangkep jadinya. Dan jadi kebayang ya Bu kalau begitu. Apalagi ini warnanya merah begini nih. Iya, menarik banget sih. Ini lucu Nih banget. belajar tentang Soekarno. Soekarno itu kan tokoh keren ya. Proklamator. Kadang ada anak yang nggak tahu loh Soekarno itu. Dia bilang gini, Bu, berkat cerita Ibu, saya baru tahu Soekarno Hatta itu adalah 2 orang yang berbeda. Saya pikir Soekarno Hatta itu nama Satu panjangnya. orang. Iya, Soekarno Hatta. Ini apa lagi nih? Ini tentang Pancasila ya. Bu, tapi ini ini bagus, gambar-gambar ini apakah Ibu yang buat atau siswa? Murid semua. Liatin aja warna tulisan tangannya beda-beda. Saya hanya membimbing, kamu punya tokoh idola apa nih yang dari yang kamu pikirkan. Ini kan imajinasi murid. Ini tulisannya bagus banget. Berarti kalau salfok. Kalau begitu Miss Endah jatuhnya nih guru sejarah sama guru KTK. Sekalian gambar. Seni budaya. Oh dulu KTK namanya Bu, maaf. Oh KTK. Ketahuan deh jadi umurnya Bu ya. Ini bagus banget loh gambarnya tuh, lihat tuh. Ada Pancasila, ada karakter-karakter. Ini Candi Borobudur. Candi Borobudur. Bagaimana menggali kultur Indonesia ke dalam gambar ya Bu. Jadi gini, mereka mengimajinasikan Pancasila yang nyata, real dalam kehidupan sehari-hari dan relate dengan dunia mereka tuh seperti ini, lihat. Ada Borobudur. Oh, kita tuh sila 1 ya. Beragam agama. Oh iya, tidak hanya masjid saja tapi ada Candi Borobudur. Lihat ya. Ada angklung. Ada angklung, Iya. bukan kolintang ya. Tadi ya. Ada nih. Rumah adat. Uang koin Ini uang zaman dulu Bu, Rp1.000. Ada aja imajinasi mereka ya. Berarti kalau begitu murid-murid seneng dong Bu kalau pelajaran sejarah Miss Endah. Seneng Maksudnya kadang kalau misalnya aku dulu gitu Bu ya, kalau misalnya guru, ya aku juga nggak mau bohong gitu Bu. Kalau dulu kan sejarah, oke gurunya cerita kita dengerin, kadang ngantuk. Kadang ngantuk kita diomelin. Tapi kalau misalnya dengan menggambar gini berarti anak-anak menantikan dong, wah Miss Endah nih, wih gambar nih, berarti gitu dong Bu mereka. Mereka seneng banget. Apalagi kalau saya posting di media, seneng banget. Serasa jadi artis. Mereka saya selalu bilang gini, dalam pelajaran sejarah, hadirkan dirimu adalah pemeran utama dalam kehidupanmu, bukan figuran ya. Wah, saya selalu menyanjung murid. Dengan bahasa-bahasa yang saya ciptakan sendiri, terus mereka jadi ngembangin gitu. Intinya menemukan diksi-diksi menjadi milik sendiri, bukan bahasa teks lagi. Iya bener. Keren. Iyalah, seorang siswa bisa mengkaryakan karya seperti ini kan, komik seperti ini. Dia mau gak mau kayak mempelajari banget kan. Ngomongin Pancasila satu tema aja tuh jadi dialog bermakna kan. Nah, jadi saya mikir gini, wah Pak Menteri ngomongin deep learning terus. Saya mikir ya deep learning itu kalau dalam bentuk produk seperti apa? Deep learning itu kan memahami dengan sangat dalam. Iya banget. Belajarnya dengan sangat dalam, digali lagi, ditanya lagi, kritis lagi. Misalnya tentang Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu rumahnya siapa? Yuk kita cari ya. Oh, rumah Jiao Qixiong. Dia itu tokoh Tionghoa. Kita cari yuk, besok kita bikin bantal. Bikin customnya dulu. Besok anak-anak proyeknya mau bikin bantal katanya, sandaran kursi. Itu tokoh-tokoh proklamasi. Menarik ya, dijadiin bantal terus bisa dipakai juga. Jadi kalau kayak gini kan, baru cuma dipajang aja. Nah, saya pengen toko-toko proklamasinya kalau bisa dibikin produk apa ya, bantal atau gelas. Nanti tokonya jangan Soekarno-Hatta aja, ada misalnya Jiao Qixiong yang meminjamkan rumahnya di Rengas Dengklok. Yang kurang populer dipopulerkan. BM dia siapa? Nggak kenal kan? BM dia siapa? Yang ngetik naskah itu Sayuti Malik ya? Malik itu Sayuti Malik. BM dia tuh yang BM dia adalah yang dengar dari radio. Bukan ya Bu? Menyebarkan berita proklamasi kan. Laksana Meda tahu? Siapa? Laksana Meda itu yang minjemin rumah kan Bu di jalan di Jakarta Pusat itu, yang rumah yang diumumkan itu. Rumah proklamasi. Apa namanya? Pembacaan. Abis ini kita bikin bantal dulu ya.
Jadi sambil enggak, saya mikir gini, apakah setiap pelajaran dibikin bantal, dibikin sarung bantal, dibikin spray biar kebawa mimpi. Jadi saya kadang mikir gitu. Dibikin jadi baju atau kaos. Jadi tiap kali dipakai orang akan nanya ini siapa? Oh tahu nggak? Ini toko ini gitu sembari sharing juga. Ya, semaunya mereka. Kalau kaos kan saya mikir mahal. Kalau bantal itu kan dari kain perca yang tidak berguna terus digunakan. Saya mikirnya gitu, dijahit. Gitu saya mikirnya. Bisa, apa aja bisa. Sekreatifnya murid itu kan justru tantangan ya. Dengan modal yang sangat minim, gimana lu berkreasi menghasilkan sesuatu yang menarik gitu loh. Pokoknya saya minta jangan mahal, nanti memberatkan. Ini dimulai dari kapan sih, Miss 2015. Sebenarnya 2015. Saya mendirikan komik ini 2015 tanggal 2 Mei. Jadi ini 10 tahun pas 2 Mei. Wow, satu dekade dong udah. Iya. Selamat, akhirnya 10 tahun. Selamat. Iya, terima kasih ya sudah mengundang Komik Nusantara. Itu tamu Komik Nusantara di mana sih Bu? Atau ada tempatnya? Awalnya saya di museum. Di museum mana Bu? Museum Nasional. Oh, Museum Nasional. Jadi bukan di sekolah sih mendirikan ini. Untuk anak-anak yang illiterate, males baca, yang kecanduan game gitu gadget gitu ya. Itu permasalahan anak zaman now, memang. Itu dari 2015 mereka terpapar hoax. Ya kan? Iya lagi. Iya, terpapar hoax. Mereka masuk ke dalam dunia virtual tapi nggak ngerti apa yang mereka share. Berita yang belum dipastikan kebenarannya di-sharing. Ya kan? Lebih baik baca buku dulu deh. Lebih baik baca buku. Saya ngajak mereka baca buku dulu aja, dia lebih berguna. Kamu tahu tokoh-tokoh pendiri bangsa gitu, lebih bermanfaat kan. Jadi mereka punya karakter dan value. Itu yang saya mau bawa sih sebenarnya. Dan sekarang masih di Museum Nasional masih ada Bu Taman Komik Nusantara? Saya kerjasama sih. Kerjasama dengan pihak museumnya. Waktu itu diajak gini. Kalau misalnya Bu Endah mau mengajak anak-anak nih bisa 300 nih, nanti dikasih diskon, kasih stage panggung seperti ini untuk presentasi, memaparkan karya-karya mereka. Jadi saya kerjasama aja, mereka juga butuh pengunjung. Iya. Ya kan? Saya juga butuh ruang untuk anak-anak berkarya. Udah gitu aja sih kerjasamanya. Nah kalau tadi kan kayaknya seru semuanya ya, bagus, kayaknya happy. Tapi ada tantangannya gak sih, Miss? Tantangannya waktu sih sekarang untuk mengumpulkan energi partisipan itu yang susah. Karena mereka kan sekolahnya itu sekarang udah ketat banget ya. Iya. Guru juga pakai presensi, himop sekarang. Oh ada batas waktu gitu. Jadi kalau dulu kan saya bisa izin jam 12 bisa izin dulu mau pakai tempat misalnya Air Petra mau digunakan hari Sabtu. Saya kadang di Air Petra juga. Ruang terbuka hijau itu di taman-taman. Di taman-taman. Tapi sekarang udah nggak bisa. Sejak pandemi itu saya membatasi ruang gerak. Jadi udah di kelas aja lah nggak apa-apa. Kelas aja dong jadinya. Tapi biasanya satu komik ini berapa lama pengerjaannya? Pengerjaannya 3 minggu sih kalau udah sampai detail gitu. Mereka kan awalnya juga nggak mau nggak langsung begini, mereka diskusi berimajinasi dulu. Brainstorming dulu. Jadi supaya nggak sama, mereka punya keunikan, itu yang penting. Yang dijual itu, yang bikin mahal tuh keunikan ceritanya. Tapi ada diskusi dulu dong sama Miss. Iya. Jadi kamu mau bikin komik apa? Doraemon. Intinya nggak boleh sama sih. Mereka harus punya keunikan sendiri dan diksinya itu mereka bawa sendiri. Mereka ciptakan sendiri. Dan ini saya menciptakan diksi ala Gen Z. Waduh, anak Gen Z banget kayaknya. Kita Gen Z kok. Karena basis literasi itu diksi. Anak sekarang kan kalau ngomong itu kosakatanya kurang kaya ya. Betul. Ya. Karena udah kecampur-campur sama. Iya, karena sering nontonin gadget itu. Ya nggak apa-apa sih dicampur-campur, yang penting bermakna, kaya gitu ya. Dan sesuai dengan apa artinya. Jangan ditanya gini. Misalnya nih ya, yang kadang saya bingung nih. Gimana pelajaran saya hari ini? Keren parah Bu. Parah. Kok parah dibilang keren? Bingung kan? Iya. Ada pergeseran makna di situ. Iya. Ada juga yang ibu cantiknya parah hari ini. Maksudnya parah itu gimana ya? Maksudnya banget. Iya, coba kan zaman sekarang. Parah itu kan artinya destruktif. Kenapa kamu destruktif apa sih Bu? Waduh. Kayak gitu kan? Destruktif di mana Bu rumahnya? Ntar begitu lagi.
Berarti emang tantangannya Gen Z itu banyak ya Bu? Penggunaan bahasa-bahasa yang salah kaprah Mas. Iya sih. Karena kan itu, illiterate itu. Sekarang kali-kalian deh, 7 kali 5 lama jawabnya. Itu beneran terjadi ya Bu? Maksudnya aku sering nonton di sosmed di IG gitu loh. Orang Iya. nanya, berapa 7 kali 3? Dites Berapa ya udah Bang gitu? buka kalkulator mereka. Ya ampun, gak belajar sempoa mereka. Semua. Kayak. Dulu waktu kecil sih kayak ngeles itu tuh. Itu beneran terjadi Bu? Iya. Wow, speechless gue. Loh, Emang bergeser sedikit sih karena saya juga. Walaupun saya bukan guru matematika, kadang suka ngetes logika. Kayak gimana tuh Bu? Ya itu tadi. 7 kali 3 berapa? Mereka bingung jawabnya. Misalnya saya mau ngomongin sejarah gravitasi, bukan gratifikasi ya, sejarah gravitasi. Isaac Newton. Iya, Isaac Ya kan? Newton. Apel jatuh gitu, itu karena ada gaya apa? Saya ngejelasinnya tuh pakai bahasa ilmiah, mereka nggak nyambung loh. Pokoknya dia yang tahu apalan rumus. Ya Allah, kamu kalau ngapalin rumus nggak tahu jalan ceritanya bagaimana? Iya juga. Bingung kan? Benar. Kalau kamu hanya menghafal itu gampang lupa. Tapi kalau kamu tahu ceritanya, pahami, resapi maknanya, kamu ingat selamanya sih. Wah, nih Miss Enda kayak kemana-mana jadi gurunya nih. Jadi Iya, ini juga loh, Miss Enda ini juara 3 guru berprestasi sekota Bekasi tahun 2019. Luar biasa. Dapat sumber dari mana Mbak? Wah, ada dong. Kayaknya tahu banget dong kita. Ini bisa diceritain gak Bu guru prestasi ini apa Bu? Ya itu saya ketemu, saya kan suka lihat event-event seni budaya nih. Entah di pusat kebudayaan Sokagakai, di Taman Ismail Marzuki, itu ketemu teman-teman reporter, kadang-kadang wawancara gitu. Terus diajak ini bikin film dokumenter tentang komik, karena udah beberapa kali postingan tentang komik udah banyak di Kabar Indonesia. Ya udah boleh. Akhirnya bikin film itu durasi 24 menit di Dai TV. Kerjasama. Syutingnya di sekolah, di rumah saya, di perpustakaan, dan di panti asuhan. Jadi bagaimana partisipan itu sebenarnya dari siapa aja untuk bikin ini, nggak harus anak sekolahan. Saya ingin bicara kalau ini tuh umum, siapapun bisa mempelajari. Apakah ada sekolah lain Bu yang juga kayak begini, metode mengajarnya seperti Miss Enda? Ya. Siapa tahu abis dari Detik Sore hari ini menginspirasi para guru di luar sana. Saya juga ingin sih kolaborasi dengan guru yang punya ketertarikan yang sama untuk mengajar atau membimbing anak-anak melalui komik. Karena memang sih kegelisahan saya tuh dari dulu sama. Anak sekarang malas baca. Itu aja. Satu tema bisa satu gini udah cukup bagi saya. Yang penting diksinya itu bermakna ya. Iya. Dan pesannya tuh nyampe Bu ya, pesannya nyampe kayak Syahriran ngasih tahu bendera merah putih dirobek ya kan. Kalau yang itu kayaknya bukan digambar deh. Oh ini sebenarnya awalnya ditunjukkan. Ini adalah salah satu narasi yang belum jadi komik. Jadi awalnya mau membuat seperti ini itu di sini. Awalnya ya sebelum membuat komik yang ada dialognya itu saya mengajak mereka bikin tokohnya dulu, siapa yang mau digambar. Tokohnya ambil dulu dari googling atau apa ya, vlog di sini. Kemudian baru cari quotes yang bikin dia punya ciri khas nih tokoh ini apa. Nah baru nanti dibikin dialog. Itu jalan ceritanya. Dan itu juga membuat siswa harus berpikir loh. Iya, mau gak mau kayak browsing terus mana yang cocok untuk tema pergerakan nasional di tahun itu, mana yang cocok. Kan susah, nggak mudah ambil aja. Nah di situ memfilter kan, mengelola informasi. Mengolah informasi itu nggak mudah. Mana yang cocok, relate dengan situasinya. Gitu. Wah seru banget loh Miss Enda Priyanti, ini karya-karya murid-muridnya juga luar biasa banget. Sebelum kita tutup segmen ini, boleh dong kasih pesan-pesannya untuk Hari Pendidikan di hari ini, silakan. Pesan saya adalah pembelajaran bermakna itu sangat penting ya, dimulai bagi siapa saja, kapan saja, karena ini adalah bentuk kepedulian terhadap bangsa ini sih sebenarnya. Jadi kalau bangsa yang maju itu bangsa yang literasinya itu bagus.
literasinya kaya, supaya apa? Kita tidak dibohong, tidak mudah dibodohi, tidak mudah dibohongi, apapun kita akan cross check. Orang yang literasinya bagus itu pasti apa-apa cross check dulu. Bener nggak sih ini berita? Kok kayaknya nggak masuk akal ya? Kalau orang yang literasinya bagus, akalnya bekerja gitu loh. Ini mungkin apa enggak ya? Gitu. Itu sih. Jadi bagi saya akal adalah kitab suci yang paling berharga, dan dia terus bergerak sepanjang zaman gitu loh. Jadi kalau ini nggak diasah, ya udah kita terpapar hoax. Tuh, makanya jangan nyebarin hoax loh. Jangan nyebarin hoax. Iya. Setuju banget. Seru banget loh Miss Enda, bener banget sih, banyak banget sekarang orang main forward aja ya. Kalau aku juga kadang, aduh ini kayaknya mencurigakan, kita cek dulu ya. Apalagi biasanya grup-grup keluarga tuh main forward ya gak sih? Oke. Terima kasih banyak Miss Enda sudah datang di Detik Sore. Aduh kita sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak lagi nih, tapi iya, seru banget.